Oke teman-teman, bagaimana cara memotong rambut atau merapikan rambut yang tebal dan gondrong seperti ini untuk kita buat potongan-potongan natural seperti Korean style, two block ya, atau misalnya mullet juga ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai karena ini adalah hal yang penting atau teknik penting untuk teman-teman pemula ya. Karena di luar sana atau misalnya di lapangan nanti pasti akan meminta, akan ada yang meminta potongan seperti ini ya. Langsung kita gas ke tutorial teman-teman ya. Oke, kita pasangkan capnya dulu teman-teman seperti ini ya. Nah, di sini kita sekalian analisa rambut. Jadi ini adalah posisi rambut yang dalam keadaan tanggung. Dalam catatan di sini rambutnya tebal, terus lagi memang udah panjang dan mau dirapikan teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita akan buat potongan berspeed ya teman-teman ya. Cuman di sesi pertama kali ini saya hanya akan memperlihatkan bagaimana cara mengurangi volume. Nah, untuk buat potongan berspeednya nanti kita akan buat di sesi video yang kedua teman-teman ya. Seperti ini. Oke, pertama-tama di sini kita kedepankan dulu rambutnya ya. Nah, di sini kita parting dulu ya, kita buat analisa rambutnya sekalian sambil kita parting ya. Kita semprot seperti ini ya. Kita semprot secukupnya saja teman-teman ya. Kita arahkan rambutnya ke depan seperti ini. Ya, arahkan rambutnya ke depan seperti ini ya dengan memakai sisir dan kita akan jepit ya teman-teman ya. Nah, untuk teknik jepit di sini atau parting di sini saya pakai teknik yang sederhana supaya teman-teman mudah juga, supaya teman-teman mengerti juga teman-teman ya. Oke, kenapa Bang nggak langsung pakai clipper aja kalau misalnya mau buat potongan berspeed ya, atau misalnya potongan-potongan mullet yang lain? Itu bisa ya, cuman ngebentuknya nggak bakalan maksimal atau nggak bakalan bagus teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya potongan-potongan natural itu perlu perpaduan antara potongan long trim gunting dengan mesin teman-teman ya. Jadi di sini kita kurangi dulu volumenya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, kita buat partingan dulu teman-teman ya, kayak gini. Oke, nah kita buka seperti ini ya, kita buat parting yang berbentuk bulat dulu teman-teman ya. Oke, nah setelah ketemu garis naturalnya kita dorong rambutnya ke bagian pinggir, langsung kita jepit saja teman-teman seperti ini ya. Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi alat cukur terbaik, saya udah cantumkan linknya di deskripsi ya. Jadi di sana udah ada toko-toko juga ya, beberapa toko, terus lagi ada link produk barang atau misalnya alat-alat yang saya pakai udah komplit banget di sana. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya, langsung payment pembayaran seperti biasa. Nanti kurir akan nganter sampai ke rumah ya. Jadi link udah saya cantumkan semua di deskripsi teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian yang sebelah kanannya kita buat juga sama ya, kita jepit seperti ini ya. Kita tarik garis naturalnya, kita buat partingan berbentuk bulat seperti ini. Selanjutnya kita akan jepit menggunakan jepitan teman-teman ya. Nah, ini perlu untuk analisa ya, karena ketinggian dari antara kiri dan kanan harus sama ya. Jadi jangan sampai tinggi sebelah ya. Oke, nah ini perlu agak santai juga ya, nggak apa-apa durasinya agak sedikit lama teman-teman ya, 12 menit lah kurang lebih ya. Jadi untuk mengurangi volume atau membuat potongan-potongan natural seperti ini ya. Oke, kita jepit seperti ini. Nah, di sini adalah 90%-nya gunting teman-teman ya. Jadi 10%-nya nanti akan pakai clipper dengan teknik overcomb ya. Kita putar bagian depannya, kita jepit lagi seperti ini supaya tidak ngalangin ya teman-teman. Oke, beres ya. Sekarang kita maju ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Kita mulai dari bagian sebelah kiri dulu ya. Kita semprot di sini ya. Nanti bisa teman-teman lihat di sini bagian rambutnya tebal ya. Bagian rambutnya tebal sehingga kita akan mengurangi volume atau ketebalannya ya. Kita akan kurangi volume sama ketebalannya di sini ya. Ini tekniknya yang paling simple ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ya seperti ini ya. Kita dorong agak sedikit miring ya ke bagian belakang. Selanjutnya kita akan slice atau pisahkan sedikit demi sedikit teman-teman ya. Oke, kita basahin lagi. Kalau misalnya sekiranya kurang basah, kita bisa basahin lagi rambutnya teman-teman. Oke, kayak gini ya. Nah, sekarang kita pisahkan sedikit demi sedikit ya. Kita tekan pakai jari ya. Seperti ini. Tekan pakai jari ya, kita ambil sebagian seperti ini, kita tarik dari bawah, dorong dari bawah, tarik ke atas ya, dan kita tarik menggunakan jepit pakai jari, kita potong seperti ini teman-teman ya. Ini bisa sebagai patokan pertama. Selanjutnya dari 1 ke 2 ya, 1 ke 2, 2 ke 3,
3 ke 4 seperti itu ya posisinya ya. Nah, jadi patokan yang udah kita potong pertama itu jangan hilang. Jadi kita buat sebagai patokan lagi, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi nanti si rambutnya akan jatuhannya kelihatannya natural dan si volumenya akan berkurang meskipun tidak kelihatan kulit kepala, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kita maju ke bagian belakang ya. Seperti ini. Oke. Nah, kita terus lanjutkan ke bawah kayak gini, teman-teman. Kita potong lagi sampai ke bawah ya, di sini. Oke. Nah, kita cross check lagi, siapa tahu ada ya bagian-bagian rambut yang memang tidak ini ya, tidak kepotong. Oke, kita sedikit putar, kita lanjutkan ya. Nah, kita slice lagi, pisahkan lagi, kita ambil bagian yang belum kepotong, kita potong lagi seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi tahap demi tahap, detail demi detail ya, slice demi slice, lembaran demi lembaran. Jadi harus sabar, harus hati-hati, teman-teman ya, supaya nanti hasilnya bagus ya. Tuh kan, jadi pada saat kita turunin si rambutnya dia kelihatannya natural dan tidak kelihatan kulit kepala. Jadi fungsinya hanya mengurangi volumenya saja, yang mengurangi ketebalannya. Kalau misalnya terlalu dibuat untuk potongan mulet, dibiarkan saja belakangnya bisa sih, tapi kurang ngebentuk sih kalau kata saya ya. Jadi makanya kita buat potongan seperti ini, kita buat long trim dulu ya, dan nanti bisa dipadukan dengan potongan-potongan natural yang lain, teman-teman. Oke, untuk bagian sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah belakang ya, teman-teman. Bagian sebelah kanan, bagian sebelah kanannya. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Ya, kita tarik kayak gini ya. Cara potongnya sama dengan yang sebelah kiri ya, teman-teman. Jadi saya nggak perlihatkan, saya lebih kepada memperlihatkan posisi badan dan posisi jepitan dengan berlawanan arah seperti ini ya. Oke, kayak gini. Nah, ini akan sangat penting, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai selesai ya. Nah, untuk bagian kiri, bagian kanan, nanti bagian belakang itu terpisah. Jadi ini akan pakai teknik vertikal ya, teknik berdiri ya, atau misalnya ini kan teknik horizontal nih, agak sedikit miring nih. Itu yang bagian belakangnya kita akan pakai teknik vertikal ya. Jadi makanya tonton sampai selesai supaya teman-teman bisa tamat belajarnya, supaya nggak gagal paham ya. Kayak gini. Oke. Kita potong seperti ini. Nah, kita sama-sama ya. Oke, kalau misalnya ada bagian-bagian yang tebal bisa kita cross check lagi. Nah, ini udah paling simpel ya. Jadi nggak pakai parting yang rumit-rumit. Kalau misalnya teman-teman barber yang udah next level biasanya pakai parting yang wah udah banyak banget partingnya di atasnya ya. Jadi menurut saya sih kalau misalnya untuk teman-teman pemula ini pusing ya. Jadi makanya saya kasih parting yang paling sederhana, parting yang biasa. Jadi supaya teman-teman bisa langsung paham, bisa langsung praktek. Yang paling penting adalah hasilnya, teman-teman ya. Nanti secara bertahap teman-teman akan mulai untuk mungkin belajar lagi dengan teknik parting yang lain atau dengan teknik potong yang lain. Kita kasih basicnya dulu. Yang paling penting adalah teman-teman bisa dulu ya. Oke, seperti ini untuk bagian belakang kita pakai teknik vertikal. Kita tarik bagian tengahnya ya, kita ambil patokan, kita potong seperti ini ya. Tarik ke bawah ya, kita ambil bagian bawahnya juga, kita potong lagi, teman-teman. Oke, sekarang kita tarik ke bagian pinggir ya, kita samakan antara satu sama ke yang dua ya, satu ke dua seperti ini. Oke, nah oke, sini kita potong ya, jadi sampai ke bawah, teman-teman. Kayak gini. Nah, sehingga si volumenya teman-teman perlahan-lahan berkurang ya, teman-teman ya. Perlahan-lahan berkurang. Nah, di sini juga ada teknikal ya. Pertama ada sudut kemiringan ya. Ada yang beberapa derajat sih di sini ya. Jadi kalau misalnya saya nggak jelasin di sini ya, nggak jelasin dulu karena mayoritas dari penonton dan Bara adalah teman-teman pemula. Jadi kita kasih kilas yang garis besarnya saja. Yang paling penting teman-teman paham dulu cara motongnya. Udah ada gambaran juga ya. Nanti untuk lebih detailnya saya akan buat next step atau next untuk video lagi ya, teman-teman. Yang paling penting di sini sekarang kita buat kasih volume untuk mengurangi ya, seperti itu. Oke, kayak gini. Kita potong. Oke.
seperti ini. Kita potong lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi bagian-bagian yang tadi tebal udah mulai berkurang, tapi si kepanjangan atau misalnya keturunan rambut ke bawahnya dia nggak berkurang, tapi yang berkurang adalah volume atau ketebalan untuk bagian-bagian rambut yang di bagian tengah, teman-teman. Ini udah mulai kelihatan rapi. Nah, di sini kita akan merapikan lagi dengan menggunakan teknik overcomb. Di sini kita cross check menggunakan overcomb ya. Di sini kalau misalnya untuk cross check bisa juga memakai gunting, bisa juga untuk memakai clipper, teman-teman ya. Di sini. Oke. Nah, kita dorong dari bawah di sini ya. Kita angkat. Nah, bagian-bagian yang keluar kita sedikit potong seperti ini. Nah, di sini akan ketemu bagian-bagian yang sekiranya kurang sempurna, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita pakai teknik overcomb. Sehingga nanti turunannya hasilnya akan rapih, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi volumenya udah mulai berkurang, udah mulai kelihatan aman ya sini ya, dan bisa dipadukan dengan potongan yang lain. Bisa dengan potongan mulet, dengan two block bisa juga di sini ya, atau misalnya dengan burst pad bisa juga kayak gini. Ya, oke. Jadi kayak gini cara mengurangi volume versi saya ya. Jadi saya juga suka pakai cara ini juga sih ya. Jadi intinya simple, nggak terlalu banyak parting, durasi juga nggak terlalu lama ya. Kalau misalnya kita membuat partingan yang lebih rumit atau misalnya lebih banyak, itu bisa-bisa saja, tapi memakan waktunya juga lumayan lama sih kalau kata saya. Ya, jadi saya pakai teknik yang paling simple, yang paling penting hasilnya jadi juga sih intinya ya. Oke. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi kita akan lihat before afternya. Nah, seperti ini ya sebelumnya, dan hasil akhirnya adalah seperti ini teman-teman, berkurang volumenya. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.